Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdoa dulu, disiapkan. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Kenapa? Oh, sakit. Oke, ulas sebentar. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang apa? Surat Al-Maun. Terus? Hukum bacaan mim sukun. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami nilai-nilai yang ada di dalam surat Al-Maun dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Surat Al-Maun adalah surat keberapa anak? 107 di dalam Al-Quran. Di dalamnya menjelaskan tentang apa? Orang yang menghardik anak yatim atau pendusta agama, yaitu orang pendusta agama ciri-cirinya apa? Orang yang menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, lalai kepada sholatnya. Oke, setelah ini kita akan menyaksikan video. Anak-anak bisa menganalisis video yang akan Bu Guru perlihatkan. Diperhatikan, oke? Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian." Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Paham betul sama cerita yang ada di video itu? Ada dua kakak beradik yang bernama siapa? Zidan dan Zahra. Dia menolong ada anak yatim yang kelaparan, datang ke rumahnya lalu mereka memberi makan. Itu perilaku yang baik atau tidak baik, Cah? Baik. Bisa ditiru? Bisa. Ternyata ketika Zidan dan Zahra
membantu si anak yatim itu, keesokan harinya ketika Zahra kesusahan, anak yatim itu membantu. Sebenarnya kadang kalau kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, terkadang bukan orang itu yang akan membalas kebaikan kita, bisa jadi orang lain lagi. Misalnya Bu Guru berbuat baik sama Mas Vino, mungkin suatu hari yang membalas kebaikan Bu Guru kepada Mas Vino bukan Mas Vino, bisa orang lain lagi. Gitu, paham ya anak-anak ya? Makanya Bu Guru tidak lelah mengingatkan anak-anak untuk selalu menjadi orang baik dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan tes. Ini isinya hanya 3 soal saja untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak. Lalu nanti setelah itu akan dikelompokkan. Seperti itu nggih? Siap, bisa diisi. 3 saja, disilang langsung itu. Dikasih nama atasnya terus diisi, disilang. Isinya hanya 3. Keluarkan alat tulisnya, buku. Oh, ini sudah. Sekarang berdasarkan hasil evaluasi anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A nanti ada di sebelah sini, kelompok B sebelah sini, kelompok C sebelah sini. Mengerjakannya nanti berarti yang tidak ke bagian tempat duduk bisa di depan seperti ini. Gitu nggih? Oke, untuk kelompok 1 yaitu Mbak Askia, Mbak Prisa, Mas Maulana, Mas Kevin, dan Mas Andra. Silahkan bisa ke kelompok A. Gimana? Ya, di sini. Terus yang kelompok B bawa bolpen, bawa buku. Oke, kelompok B terdiri dari Mas Fares, Mas Azra, Mas Bian, Mas Jayan, satunya Mas Sani. Ya, bisa di sebelah sini. Di kelompok B. Kelompok C terdiri dari Mas Vino, Mas Lutfi, Mbak Nadia Ria, dan Mbak Nadia Safatul. Bisa di sebelah sana, Nak. Di sebelah sana ya. Oke, ini kelompok 2. Nanti berarti menjelaskan cerita pendek tentang bagaimana menerapkan nilai surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari, tetapi disajikan dalam bentuk cerita pendek. Nanti dijelaskan di depan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kelompok yang A berarti membuat proposal mini tentang program peduli kepada anak yatim. Lah, nanti berarti dipaparkan di depan bentuk proposalnya seperti apa. Ada yang ditanyakan? Iya sayang, iya. Nanti ini dijelaskan mulai dari apa ini? Iya, suaranya yang keras boleh Mbak biar nanti kedengaran. Terus? Tujuan proposal. Tujuan program ya. Terus? Sasaran kegiatan dan seterusnya ya. Jadi nanti proposalmu itu berupa bagaimana kamu akan membantu anak yatim di lingkungan sekolah melalui proposal ini, gitu ya. Yang kelompok 3 tugasnya menjelaskan kalimat inti di dalam surat Al-Maun, nggih. Di ayat 2 menjelaskan apa, ayat 3 apa. Terus nanti ini yang terakhir juga disampaikan. Paham mboten? Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti setelah ini maju berdiskusi menjelaskan tentang hasil pekerjaannya. Oke. Kegiatan sosialnya bagaimana, Bu? Kegiatan sosialnya misalnya anak-anak membuat proposal agar bisa memberi santunan kepada anak yatim. Nanti bantuannya bisa meminta kepada seluruh warga sekolah, berarti Bapak Ibu guru, seluruh siswa di sekolah gitu ya. Oke, sudah selesai semua? Belum? Oke. Berarti nanti ini ya menjelaskan makna ayat kunci dari surat Al-Maun. Kalau sudah, anak-anak boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A ya? Kami dari kelompok A. Kami akan memaparkan proposal mini program peduli anak yatim. Latar belakang, anak yatim merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, program peduli anak yatim ini bertujuan untuk meningkatkan rasa empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial di kalangan peserta didik melalui kegiatan nyata. Tujuan program mengajarkan nilai-nilai sosial seperti berbagi, peduli, dan solidaritasi.
Sasaran kegiatan anak yatim di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak yatim di sekolah. Penutup, melalui program peduli anak yatim diharapkan seluruh peserta didik dapat mengembangkan sikap empati dan peduli terhadap sesama. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 1 membuat proposal mini mengenai program peduli kepada anak yatim. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menaparkan cerita pendek dalam mengamalkan nilai-nilai Surat Al-Ma'un. Di sebuah desa kecil yang asri, di sekolah Ahmad sering terlihat sendirian di pojok kelas saat waktu istirahat. Bukan karena dia tak punya teman, tapi karena ia tak pernah membawa bekal. Hati Sinta tergerak, ia teringat pesan ayahnya. Jika kamu punya lebih, berbagilah dengan mereka yang membutuhkan. Ahmad, kamu sudah makan? Tanya Sinta dengan lembut. Ahmad tersenyum kecil. Belum Sinta, tapi tidak apa-apa, aku tidak terlalu lapar. Tanpa ragu, Sinta membelah rotinya menjadi 2 dan menyerahkan setengahnya kepada Ahmad. Ahmad belajar bahwa kepedulian teman-temannya membuat segalanya terasa lebih ringan. Ini ia tak lagi merasa sendiri karena di sekelilingnya ada orang-orang yang peduli. Oke, dalam cerita dari kelompok B ini ada di sekolah ada anak yatim, kemudian antara teman itu saling membantu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menekankan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim. Oke. Sini gantian geser. Ayat 3 artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalimat kunci tidak secara eksplisit menyebutkan anak yatim. Ayat ini berhubungan erat dengan kepedulian sosial yang termasuk di dalamnya memperhatikan anak yatim yang seringkali berada dalam kondisi kekurangan. Oke, yuk. Kedua, ayat ini menggambarkan bagaimana memperlakukan anak yatim merupakan ukuran keimanan seseorang dan kepentingannya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Bisa duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa walaupun tugasnya berbeda-beda, tetapi anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik. Tadi kelompok A membuat proposal mini yang berisi tentang program untuk peduli kepada anak yatim. Kelompok B membuat cerita pendek dan kelompok C membuat mencari kalimat inti di dalam surat Al-Ma'un. Oke, tepuk siang malam, masih ingat ya? Tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang malam. Siapa itu? Sani. Ya, tepuk siang. Siang, 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 malam, 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 siang, 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 siang. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Bu Guru tanya, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Boleh tunjuk jari? Yuk, silahkan. Akan membuat program peduli anak yatim ini bertujuan untuk meningkatkan rasa empati gotong royong. Oke, itu untuk yang proposal mini. Kemudian yang lanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Yuk. Memperlukan anak yatim merupakan ukuran keimanan seseorang dan pentingnya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Oke, siapa lagi? Yuk. Kepedulian bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita berbagi dengan
bersama. Oke, sip, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, dari kelompok A, B, dan C sudah sangat luar biasa menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Betul kata Mas Andra tadi, membantu itu bukan seberapa besar yang kita berikan, tapi seberapa tulus ikhlas kita memberi. Gitu ya anak-anak ya. Paham pembelajaran kita hari ini? Apakah semua bahagia? Memahami pembelajaran kita hari ini? Paham? Paham. Oke. Sepertinya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Disampaikan Mas Andra. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf nggih. Dimaafkan atau tidak? Semoga ilmunya bermanfaat, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan bermanfaat di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.